Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Ibu Didi nak nampak aku di masjid, alun ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir Al-Quran, seperti mana biasa, pertama kita baca dulu karena ta'abbud li qiraatihi adalah ibadah membacanya. Kemudian setelah dibaca, dilihat bentuk-bentuk kata, jabatan kata, kemudian baru terjemah. Baru apa kira-kira yang perlu dijelaskan. Nah, jadi yang menjelaskannya itu mungkin ayat, dengan ayat, mungkin hadis-hadis Rasulullah, karena hadis itu ada gunanya menjadi mubayyinah, menjelaskan. Nah, kemudian dalam penjelasan itulah ada memang dengan ra'yi. Kalau yang dengan ayat atau hadis, itu namanya dengan maksur, jejak yang sudah digambarkan. Tapi tidak salah dengan dinamakan ra'yi. Ra'yi itu adalah pendapat dengan pikiran, tapi masih merujuk kepada hadis dan ayat. Jadi itu makanya diingatkan oleh Rasulullah, memfassar Al-Quran bira'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya saja, fayakhuz, maka ambillah tempatnya di neraka. Jadi maksudnya menjaga supaya jangan kesana kemari, maksud dari ayat itu. Sekarang kita baca dulu ayat 99. Sudah 99 ayat ya, atau sudah 98. Saya sendiri pun nggak hafal. Paling-paling lompat-lompat mana yang teringat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Lihat Al-Quran ya. Ini ini ada Al-Quran. Nanti kalau salah-salah kita ngutip apanya, barisnya. Ayat 99 ya. Sekali lagi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Kalau dalam Al-Quran ini penulisan ayatin itu kan hanya baris di atas alif itu panjang. Terus di atas ya itu panjang. Kalau di sini yang ya bisa dipanjangkan, gaya tulisan beda, boleh seperti ini. Kalau di komputer, di laptop belum saya temukan ya. Bagaimana cara membuat baris di atas itu mungkin ada, tapi kita belum banyak berlatih. Bayinat begitu juga. Bayinat itu di nunnya itu bisa
ditalikan dengan ta, dikasih baris alif di atas. Nah, itu cara-cara menulis pasikin gini ya, pasikun gitu juga. Ini fa, Fasikun. ya bisa dikasih alif sini, Fa. bisa dikasih seperti ini. Ya, Fasikun. Ya. pasikun. Nah, sekarang kita mulai dulu. Kalau kita kenali dulu wow ini huruf ya. Huruf apa itu? Ya. Cuma untuk memastikan ini huruf atap, memastikan ini huruf permulaan, memastikan ini umayyah itu menunggu kajian-kajian. Mungkin ada sudah banyak pengalaman melihat sambungan karena ini dalam apanya nggak hafal kita sambungan. Mungkin ini wow atap masih berhubungan dengan Bani Israel. Ini masih berhubungan dengan Bani Israel ya. Yang isinya kan kemarin orang Yahudi yang ada di Madinah sebagian mereka itu tidak mau menerima Al-Quran, berarti mereka tidak setuju dengan Jibril. Berarti siapa yang berlawan dengan Jibril, berlawan dengan yang lain, berarti Allah lah lawannya. Maka ini tinggi kajiannya ini. Tinggi kajiannya, maksud saya begini, pengetahuan kita. Tapi kalau untuk kita pelajari, itu yang saya sebutkan, bagaimana misalnya keyakinan kita dengan Jibril, dengan malaikat. Itu. Ini pun begitu, wow atap mungkin ya. Mungkin karena kisahnya masih bersambung. Panjang itu mulai dari Bani Israel ayat 40 ya. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Atau sampai terus. Ulang lagi. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Apa sambungan lain? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Terus sampai itu baru ini. Nanti ada lagi di belakangnya itu ya Bani Israel. Acoknya disebutnya Pak Israel. Ya. Wow. Jadi ini masih Israel ya. Sebenarnya begini ya. Ini kan mau diperingati orang, mau ada kisah. Sekarang berapa nih? Rabiul Awal. Kan kemarin Muharram, Safar. Ini Rabiul Awal. Tanggal berapa ini? Dekat lagi 12 Rabiul Awal kan? Hari Kamis tanggal 12. Itu tanggal 12 Rabiul Awal itu kan apa itu? Maulud Nabi. Lahir Nabi Muhammad. Lahir Nabi. Ya. Maulud itu artinya kan isim maf'ul itu. Ya, lahir. Mauludun. Kan walada. Melahirkan. Kalau mauludun dilahirkan. Kalau maulid, itu mungkin masanya atau waktunya. Sama. Nah, jadi begini. Kalau didalami ya, kalau kita tangkap, memang hadis Rasulullah mengatakan bu'istu liutammima makarim akhlak. Jadi kehadiran Nabi untuk mengharmoniskan akhlak. Akhlak itu yang tidak dibuat-buat tapi baik gitu. Itu makanya kalau masih ada keributan di sana sini, kecuali kalau keributan yang didorong oleh iblis setan ya. Tapi kalau masih keributan kemanusiaan dia, berarti belum baik akhlak kita. Ya. Jadi itu makanya dengan hadir ajaran Islam di dunia ini membuat ya kebaikan, keharmonisan hubungan. Mulai dari rumah tangga. Jadi kalau cekcok rumah tangga terus, berarti belum lagi akhlak yang baik. Ya. Ada juga, jadi itu akhlak. Apa definisi akhlak sebenarnya? Saya ada definisi akhlak. Undang-undang akhlak.
Jadi akhlak atau ada orang menyebutkan mirip dengan karakter. Jadi akhlak adalah perangai, sikap, perilaku, berpikir, berbuat dengan tidak dibuat-buat. Nah, jadi kalau orang mulai belajar akhlak bagus itu masih dibuat-buat baru. Misalnya kalau di depan guru begini, kalau di depan orang tua begini, itu mulu-mulu. Tapi kalau sudah benar-benar jadi akhlak dia, tidak dibuat-buat, dia sudah baik sendiri. Nah, ya. Jadi penyebab baik itu makanya sumber akhlak yang baik itu adalah kalau betul-betul dia sudah sadar dan sudah yakin kepada Allah. Kalau dia sudah pasti apa yang disebutkan oleh Allah membuat baik seluruh kehidupan manusia. Tapi kalau orang yang dipengaruhi iblis setan, tentu terganggu dia. Ya, ini saya sampaikan sedikit. Jadi kemarin pun saya di Masjid Baitur Rahman, jadi teman mendengarkan, coba kita dengarkan apa bahasan. Sudah mulai dibahasnya mengenai akhlak. Imam pun membaca mengenai akhlak. Saya tanyalah beliau, mengerti? Ya, kalau nggak Bapak sebutkan, nggak paham juga saya, kata. Bayangkan, masa banyak orang hadir. Jadi kadang-kadang memang ya tergantung kemampuan menangkap lah ya apa yang dimaksud. Memang Bapak itu pun menyampaikan dengan sekilas gitu. Tapi sudah paham kita bahwa karena sekarang adalah menunggu apa memperingati kelahiran Muhammad. Sebenarnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad datang itu isinya itu sebenarnya biarpun kita berteman, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berumat di dunia ini, kalau masih ada gontok-gontokan berarti masih ada yang belum terayomi sepenuhnya. Itu isinya ya. Nah, sekarang kita teruskan. Walaqad anzalna waw atap, berarti wa, la lagi. La-nya apa kira-kira? Isim fi'il huruf itu aja teropongnya. Oke. Huruf ya. Huruf itu. Huruf apa? Taukid, menegaskan. Huruf taukid nama atau huruf takkid sama itu. Waqada yu'kid taukidan. Qad lagi. Apa itu? Huruf isim fi'il. Isim huruf. Huruf juga. Huruf apa? Penegas juga. Bergandeng-gandeng ini. Jadi dan sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Baru nanti kajian bahasa. Kenapa begini dibuat? Karena sulit orang terima atau supaya penting ditekankan. Nah, jadi untuk penegas. Anzalna. Bentuk apa anzalna? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Ini dapat tambahan fi'ilnya apa? Asli 3 huruf. 4. Ya, fi'il madi itu dia bagi 2. Ada namanya asli 3 huruf, ada asli 4 huruf. Kalau istilah kajian sarafnya itu ada sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu artinya betul-betul asli 3 tidak ditambah dia. Kalau yang 4 rubai dibaca. Rubai mujarrad. Tapi nanti kalau sudah dia tambahan disebutlah sulasi mazid. Mazid bih ditambah padanya. Ada mazid 1 huruf, ada mazid 2 huruf, ada mazid 3 huruf. Rubai gitu juga. Tapi ada pula nanti yang serumpun stakeholder dia namanya mulhaq. Ya, biar waktu saya teringat itu saya bacai semua. Bagi Bapak Ibu kalau ada kesempatan di stenograf saja tak gitu ya. Biarlah kini cawannya lah agak kadang-kadang kini mah. Enggak kalau serak-serak lagi. Kalau dulu serak-serak tuh. Ya, jadi bahasa beserak juga. Enggak, dulu beserak bana gitu, Pak. Kini seketek. Nah, Alhamdulillah. jadi kalau fi'il madi itu ada aslinya 3 huruf, ada aslinya 4 huruf. Cuma yang selain pada semata-mata asli, kemudian bisa ditambah. Kalau yang 3 huruf ini, pada umumnya 3 huruf itu ditambah, ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf,
terakhir tambahan 3 huruf. Cara menambah 1 huruf itu ada ditambah dengan alif saja atau hamzah di depannya, ada dengan digandakan huruf tengahnya yang 3 huruf itu ya. Ada tambah itu sekilas-sekilas saja lah. Sebab kita mungkin, itu makanya saya katakan begini ya, kalau belajar tafsir ini atau pekajian tafsir Al-Quran, kalau dia sudah mengerti bahasa kan enak dah. Tapi kalau tidak mengerti bahasa, langsung terjemahan aja dicerita-ceritakan. Ini enggak. Terasa enaknya kalau sudah mengerti dia bahasa, sudah ngerti. Ya, jadi anzalna fi'il madi, tambahan. Coba apa aslinya? Kalau ini mana tambahannya dulu? Tambahannya mana? Alif. Ya, alif. Jadi gunanya ditambah, gunanya lagi. Sebenarnya gunanya ditambah itu supaya dia menjadi transitif atau disebut dengan bahasa pesantrennya muta'addi, memuta'addikan nama supaya melampaui dia, supaya ada objeknya. Nah, kalau bahasa Indonesia menurut pengetahuan saya dulu dengan guru saya Dastur BE, dia mengatakan untuk transitif. Nah, kan ada transit dan intransitif. Kalau intransitif untuk dia, misalnya saya duduk, ya dialah yang menerima duduk. Tapi kalau ditambah nanti saya mendudukkan, awalan kan ada orang yang didudukkan. Jadi ini ada tambahannya 1 huruf. Kalau tambahan 1 huruf, kalau yang 3 hurufnya apa? Yang 3 hurufnya? Nazala. 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 Boleh juga digandakan di tengah. Tapi lain Nazala. maksudnya. Nazala. 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 Nanti masdarnya, abstraknya menjadi tanzil. Tanzilan. Ya, tanzilan. Tapi kalau anzala, inzalan. Jadi kenapa begitu gayanya? Ada pula maksudnya. Ya, jadi anzalna. Kalau nazala turun artinya. Itu makanya nuzul. Nah, ada orang bilang kalau nazala kan masdarnya nuzulan jadinya. Itu maka disebut orang nuzul Quran. Tapi kalau misalnya tanzil, kalau tanzil yang menurunkan berarti ini berasal dari nazala. Kalau inzal menghindarkan, menghindarkan menurunkan, tapi cara menghindar, mengelakkan, lain-lain. Pokoknya mungkin ya bagi saya Allah membukakan pikiran saya mungkin karena memang saya mulai sekolah di madrasah memang suka kawaid, makanya mudah saya hobi-hobi saya itu ya hobi maka kajian kawaid ini. Yang lain kurang suka kawan-kawan. Jadi saya sampai sekarang itulah dalam tidur saya pun kadang-kadang masih mencari-cari. Dalam tidur pun kadang-kadang teringat saya, ini. Jadi saya ingat juga almarhum Bang Rinto Harahap katanya kalau mengarang nyanyi itu kalau belum beres sampai tidur pun masih mengarang nyanyi. Jadi sudah itu nampaknya kebiasaan, ya kebiasaan. Jadi bapak-bapak harapan saya begini, waktu baca ayat, waktu-waktu duduk, sedang berjalan, sedang di dapur, misalnya Ibu Sabrina baca atau Ibu yang lain mengatakan alhaakumut takasur. Ingat sekali. Alhaakumut takasur. Alhaakum. Alha ini fi'il madi ditambah 1 huruf melehakan. Kumnya dhamir tapi jadi maf'ul. Alhaakum. At-takasuru. Takasur jadi fa'il dari alha. Jadi gitu. Jadi arti Quran pun kita dapat. Itu. Saya coba itu kalau enggak segan-segan saya sambil jalan saya keras-keraskan baca ayat itu, tapi sudah nanti kalau dikeras-keraskan kata orang kok mau ngaji sambil jalan balik terus di masa haji endaknya. Jadi enggak gitu. Jadi apa yang dapat? Coba misal seperti ini. Tabbat yada. Tabbat yada. Tabat fi'il apa itu? Tabat mati tanya. Tabat. Ayo lomba. Iko masih meli ayat pada ko mendengar telingo le.
Tabat. Tabat. Ada. Tamati. Fi'il apa? Fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar? Tabat. Fi'il madi. Itu. Fi'il madi. Ya. Fi'il madi itu cuma dia pakai tasdid. Kalau dia dibuka tasdidnya kan tababa. Tababa. Kalau tabat berarti fi'il madi tentu ada fa'ilnya nanti itu. Tabat yada. Mana fa'ilnya? Yada. Yada itu tangan Oh. atau kedua tangan. Yada itulah fa'ilnya. Karena anggota badan ini, Ibu Didi sudah lihatnya kamu bahwa anggota badan ini adalah dihukum mu'annas. Cuma kata tabat dibuat. Oh. Ya. Yada. Jadi sekarang di mana ayat-ayat itu yang Ibu dapat atau Bapak dapat, baca-baca. Tapi mulai Bapak merasa-rasakan ini fi'il, fa'il, apakah fi'il ini, kalau ada fi'il mana fa'il. Kalau ini kata benda, jadi apa dia? Mulai gitu. Mulai kita membaca ayat begitu. Jangan dibiarkan nanti ilmunya hilang. Ya. Jadi kalau begini, anzalna kan fi'il madi. Mana fa'ilnya nih? Nahnu. Nahnu atau na itu. Pasti ada maf'ulnya ini. Kalau sudah begini. Kalau nazala nggak ada. Tapi kalau anzala ada. Anzala ini kan sudah kotak yang 14. Anzala, anzalu, anzalat. Anzalna. Ilaika. Kalau ilaika ini lenggang kangkung. Apa ilaika? Jar majrur. Jar majrur. Jar majrur. Ayatin jadi apa ayatin? Gunanya? Mudafun ilaih. Di sinilah kacau, tapi lah oke. Ayat itu maf'ul ya Pak? Maf'ul. Jadi yang menurunkan maf'ul bih kan Pak? Iya, betul. Kalau ini ayatin, dia kan baris 2 di bawah. Maf'ul kenapa baris di bawah Pak Israel? Harusnya dia kan nasab itu Pak. Iya, nasab di atas ya. Kenapa ke bawah? Lihat tandanya dulu. Ada enggak alif sama ta di belakang? Ada Pak. Itu dia sebagai muzakkar. Sebagai ini Pak. Tanda banyak apa? Jamak muannats salim Pak. Tanda banyak perempuan. Ada alif sama ta. Ya, tapi dia sebenarnya kalau dipikir-pikir mana pula ayat perempuan. Tapi dia mirip, ya berarti stakeholdernya dia. Terlibat sama seperti langit, samawati. Ini jadi, dikasih. Dia baris bawah karena terhukum jamak mu'annas salim. Ya. Jadi undang-undang mengatakan kalau jamak perempuan maka ganti baris di atasnya adalah ke bawah. Misalnya kan khalaqas samawati. Fa'ilnya khalaqatuhu wa. Khalaqas samawati wal arda. Arda ke atas. Kalau samawati ke bawah. Khalaqas samawati wal arda. Jadi samawati maf'ul dari khalaqa. Wawnya waw atap. Arda maf'ul ke atas barisnya. Tapi kalau samawati ke bawah karena dia banyak perempuan. Jadi cuma di sini boleh pakai tanwin ayatin. Kalau samawati karena ada alif lam boleh baris bawah saja, nggak boleh baris 2. Jadi walaqad anzalna ilaika ayatin. Ilaika ayatin. Terus yang di belakangnya ini apa lagi? Bayyinatin. Pasti itu mudah nangkapnya itu. Kenapa baris 2 pula dia? Ke baris bawah. Ya mengikuti ayat ini. Gitu. Naat. Jadi naat atau mengikuti ayat. Mengikuti. Jadi sama-sama tidak pakai alif lam, sama-sama baris 2. Kalau yang sifat itu kan gitu. Ambo naat selanya, ambo pengikutnya. Jadi kalau ruku orang rukunya, makan orang makannya, tetonggiang orang tetonggiang lainnya. Itu kalau acok dalam rapi itu
banyak nak serta dapat ambo pengikut lah ya. Ia memang patuhnya mengikut bah putusan turut. Jadi walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Bayyinat ini berbentuk banyak pula ini. Banyak perempuan. Jadi sama-sama banyak perempuan dia. Bayyinatin ya. Baru ini lagi ayatin. Coba kalau kita cari bentuk tunggalnya lah. Bisa nggak? Ayatin bentuk tunggalnya apa? Ayatun. Ya, boleh ayatin, tapi tamarbuta lagi. Ayah. Ya. Oh, ayat. Ayatin. Ya. Kalau dua, ayatani. Kalau banyak, Ayatani. ayat. Ayat. Bayinah gitu juga. Bayinah. Pakai tamarbuta. Bayinah. Bayinatani, terus bayinat. Bayinat. Sudah, coba kalau kita terjemahkan perkata ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Apa terjemah itu? Dan sungguh kami telah menurunkan kami kepada engkau. Engkau siapa? Muhammad. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya yang diturunkan kepada engkau ini apa? Al-Quran. Al-Quran. Terus bagaimana Al-Quran yang diturunkan itu? Ayatin. Ayat. Ya, ini kan maf'ulnya. Sesungguh dan sungguh-sungguh telah menurunkan kami kepada engkau Muhammad apa yang telah kami turunkan. Itu maf'ul. Akan ayat-ayat yang bagaimana? Pakai yang jelas, yang terurai, yang nyata. Jadi ini ayat sudah diberi kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, yang dihadapkan sebenarnya ini ditunggu oleh orang-orang Bani Israel dulu. Karena dia dilawannya orang musyrik. Di dalam Taurat, dalam Zabur ada mengatakan bahwa datang seorang Rasul nanti untuk menjelaskan. Rupanya Nabi Muhammad setelah datang mereka nggak suka. Kan itu aja persoalan. Tinggi pengetahuannya kok. Itu hanya pengetahuan saja. Kalau untuk kita, kita hanya rajin membahas, mempelajari ayat. Ya. Situ sudah ada ilmu kita di situ. Sampai situ aja sebenarnya sudah ada pengetahuan kita. Apa pengetahuan kita? Pertama, yang pengetahuan kita Nabi Muhammad berarti menerima Al-Quran. Al-Quran ini terimanya ayatnya jelas, terang. Maka tugas kita mempelajari seluruh ayat dipelajari. Bukan dihafal saja. Kalau hafal-hafal itu kelas 1 SD baru. Lah dibaca, dipelajari sebenarnya ayat. Baru ayat dulu. Ayat apa itu ayat? Kan dalil-dalil, bukti-bukti, keterangan-keterangan. Keterangan apa? Seluruhnya. Jadi telah kami turun. Sudah itu belajar pula kita mengenai soal turun. Sudah paskah, sudah mengertikah bagaimana turun wahyu kepada Rasul? Bacalah buku mengenai turun wahyu. Apakah turun melambin dari langit ke bawah? Bagaimana? Sampai situ sudah banyak ilmu. Ya, soalnya begini, kalau enggak kita pelajari ayat ini, uruslah harta itu, uruslah jabatan itu, kalau enggak beko takangkang. Tapi kalau sambil mengurus harta sambil mengerti kan enak. Jadi enggak sedikit orang yang tertipu di dunia, sudah cukuplah dengan pemikiran-pemikiran sebentar dua. Kalau akhiratnya enggak masalah. Ini kan akhiratnya dipersoalan kok. Allah membuat akhirat supaya kita betul-betul tidak menyesal nanti. Ya, karena kita makhluk paling top ini, paling tinggi. Maka orang filsafat itu masuk akal 10 katanya itu kan itu. Enggak ada dia tiawak lagi dong. Kalau malaikat lah dicetak mode itu ya Pak Tommy. Enggak ada bertambah-tambah. Buat kok kerjaan. Kalau awak santiang
tinggi ya. Maka tingginya manusia itu kalau dia kembali kepada wahyu. Nah, kalau dicari budaya-budaya, nah ada tuh habis. Cobalah dalam budaya-budaya apapun, asal jangan kita mencemehkan budaya-budaya orang. Cuma pelajari pula, nanti kandas itu Gus. Kalau isi Al-Quran, enggak ada kandas-kandasnya. Cobalah, saya coba itu membanding. Tapi dengan catatan, itu jangan dicela budaya-budaya orang, cuma pelajari juga. Itu makanya walaqad anzalna ilaika, sungguh telah kami turunkan, tentu lewat malaikat Jibril ya. Nah, kan ceritanya Jibril kepada engkau Muhammad apa itu? Seluruh ayat-ayat atau banyak keterangan-keterangan yang jelas, yang bayinat. Terus ada wa. Nah, wa di sini pasti tidak wa atap ini. Nah, berarti ini mungkin ini permulaan. Itu makanya saya pun rumit juga belajar mengenai bagaimana ya tegasnya mempelajari waw. Jadi wama yakfuru. Kalau di sini yakfuru bentuk apa? Fi'il mudhari. Ada di mukanya ma. Ya. Berarti ma-nya ini apa? Manafi. Manafi. Nah, Manafi. mana fa'il daripada apa? Yakfuru. Coba capek. Jangan. Yakfuru dengan. Yakfuru. Belum. Ya, mana fa'il yakfuru? Kanjang. 1, 2, 3. Ayo, berpacu. Fasikun. Fasikun. Humnya ke fasikun. Enggak, langsung aja fasikun. Nggak boleh hum. Oh iya, fasikun. Fasikun ini bentuknya fasikun. Jadi fa'il itu hukumnya kan marfu. Ini dalam marfu enggak ini? Fasikun. Fasikun. Dia marfu. Masuk. Marfu. Marfu ya Pak. Ya, ikutlah kaji pesantren kok marfu kok. Dengan apa marfunya? Wow. Dengan nun. Wow sama nun. Wow sama nun. Karena dia jamak muzakkar. Kenapa dia pakai apa? Alif lam al? Karena jelas. Bukan fa'il saja. Ada nanti fa'ilnya umum. Karena yang jelas yang sudah menunjuk ke belakang orang Yahudi. Nah, jadi illa tidak berlaku istisna sini. Jadi ini tidak. Jadi tidak mengingkari, tidak menutup hati dengannya. Ini kemana kembalinya? Ini perempuan. Al-Quran. Ayatin. Ayat. Ayatin kan? Ayatin. Jadi tidak menutup hati, tidak mengingkari dengannya ayat tadi. Kecuali yang mengingkarinya itu siapa? Orang-orang fasik. Orang fasik. Inilah fa'ilnya. Fa'il. Jadi orang fasik ini siapa sebenarnya kalau dirujuk ayat ke bawah? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Gitu. Jadi itu makanya ke Nabi Muhammad diturunkan. Jadi di dunia ini sampai hari kiamat nanti, selama orang tidak mengikuti Al-Quran, pasti gontok-gontokan. Pasti pijak-memijak. Kata orang di Arab, kenapa dia mengikut Al-Quran kok masih gontokan? Sama kok. Orang Arab belum tentu mengikut Quran. Jadi enggak ukuran. Yang ukuran betul Quran. Ya, bukan orang Arab ukurannya. Sama anak buya bang, ya tentu lain. Ayahnya dan buya. Iya kan ada orang anak buya baca. Jadi ukur anak buya. Ya. Naknya jadi buya lah. Menjadi paham jadi apa itu kan sampai amalan itu kan lama. Itu bermohon. Nggak mungkin begitu cepat. Jadi ini kalau begitu, ini yang jadi bahasan kita. Paham nggak apa maksudnya fasik? Coba lihat dalam kamus apa terjemahnya Ibu Sabrina. Fasikun berarti isim fa'il maf'ul ini. Isim fa'il. Isim fa'il ya. Kalau bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya. Ini kan
Kalau isim fa'il itu berapa bentuknya bisa dibuat? Isim fa'il. 14 atau 6? Oh, 6. 6 ya. Coba buat 6 Pak Israel. Buat 6. Buat pertama tunggal dulu 1. Laki-laki. Fasikun. Fa'ilun itu Pak. Ya. Fasikun terus apa lagi? Fa'ilani. Jangan oh, fa'ilan, itu kan. itu penimbang saja itu, Bu. Ini Fasikun. kan langsung. Fasikun 2, Fasikani. fasikon. Fasikani. Banyak. Fasikuna. Ini dia. Kalau perempuan? Fasifat. Fasikot. Fasikot. Fasikatun. Kasih tak bulat. Fasikotun. Kalau 2? Fasikotani. Tun. Fasikotun. Pakai ta. Ya, pakai alif Fasikotun. sama ta aja. Ya, fasikatun. Fasikotun. Ya, fasikatun. Kalau Oh, fi'il jadi madinya apa? 6 ya, Kalau Pak? Cuma 6. Jadi 6 macam. 6. Jadi kalau isim fa'il, isim maf'ul hanya 6 itu. Fi'il amar pun 6. Iya. Kalau masdar ada bentuk 1, bentuk 2, mungkin bentuk 3. Bentuknya pun berbeda-beda. Kalau fi'il mudhari 14, kalau fi'il madi 14. Itu kembangnya, ya. Ya, Nah, sekarang kita bisa mempelajari di sini kalau isim fa'il isim maf'ul pasti ada fi'ilnya. Apa fi'il dari fasikun? Fi'ilnya fi'il madinya apa? Fasako. Ya, fasak. Jangan dipanjangkan. Fasaka. Fasako. 3 Ya, digit. kalau fi'il mudhari'nya apa? Yafsuku. Yafsuku. Entah ya begitu atau enggak, lihat dalam kamus kan sudah ada. Yafsuku. Yafsuku. Apa masdarnya? Usuk. Ya, orang naik haji atau dibaca Pak Tommy baru-baru. La jidala, la fusuka. Ya, Pak Tommy. Apa itu Pak Tommy la apa? La jidala, la rafasa, la fusuka, pusuk-pusuk tuh. Pusuk. Iya. La fusuka. Ya, orang-orang pergi ke Makkah itu cerita, tapi dia orang ke Makkah aku enggak ngerti bahasa Arab. Berarti seorangnya. Nah, jadi di sini pelajaran kita yang bersikap fasik itu ini yang perlu dikaji tafsir. Coba lihat apa terjemahannya ini Bu Sabrina. Fasikun. Fasikun. Dari awal Pak. Sungguh. Terjemah. Ya, boleh dari terjemahnya. Sungguh dari awal. Kami benar-benar telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad. Kan Dan tidaklah terbalik. Terus nggak apa-apa. dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Yang fasik itu apa? Fasik. Ada kakinya. Tidak ada kakinya. Itulah. Orang penerjemah kok panjangnya disangkul orang santiang sedul. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Itulah. Mungkin ada Quran yang lain. Mungkin ada Quran yang lain. Coba lihat kamus. Ada kamus. Coba lihat pasaka. Ibu Didi di rumah melihat kamus tapi tidak nyambung Ibu Didi ya? Damam enggak? Murid dan tertua. Iya. Mungkin biasanya lah nyambung. Lain sebab kamus apa itu terjemahnya pasaka? Lain enggak pasak? Pasak bumi. Pasak. Pasak.
gitu. Nah, tapi kalau dilihat apa? Dilihat ke sekarang kan ayat 99 ya. Coba mulai dilihat dari 98 ke bawah balik. Nampak fasik tuh. Ini maksud tafsir tuh jadinya. Ada nggak masih ingat gaya orang Bani Israel terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an. Ya. Itu maka dibungkus namanya fasikun. Bisa nggak ditangkap Pak Israel, Pak Tommy? Setelah kita belajar dari ayat pertama sampai 98, di ayat 99 disebut tidak ada yang menutup hati atau mengingkari Al-Quran, kecuali yang menutup itu orang yang fasik. Kenapa disebut di situ orang fasik? Jadi ada nama-nama, cuma nama-nama ini catatan, jangan dituduhkan ke orang lain yang marah orang. Kalau dituduhkan sama dia, kamu fasik, marahlah dia, kamu munafik. Yang sukanya kamu orang beriman gitu aja. Jadi dalam Al-Quran ada nama-nama ini. Cuma ya Allah yang membuat begitu nama, tapi nggak dituduhkan jelas kepada orang. Mulai dari ayat pertama, kan jalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada nama itu muttaqin. Sudah itu apa lagi? Mukminin atau mukminun. Apa lagi? Muflihun. Apa lagi itu? Kafirun. Apa lagi? Ada berbentuk isim maf'ul, ada berbentuk isim fa'il. Lah coba membuat tugas memperintang-rintang umum apa bet. Mulai dari ayat 1 sampai 88. Namun nanti aja di Allah al-muttaqin muttaqun semuanya tuh. Sudah itu mukminun semuanya tuh. Ya dalam marfu sama mansub saja bedanya. Mulai dong tuliskan nama-nama yang dibuat oleh Allah. Jangan kita bilang nama-nama yang dibuat oleh Allah dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 1 dan ayat 98. Ini nama-namanya. Termasuklah ayat 99 ada disebut fasikun. Ada nggak sebelumnya menyebutkan fasik? Maka kita cari. Banyak Kak perintah membuat awak bergairah hidup kok banyak. Cuma kalau nangka dipikiran, nangka dimakan, baca roga, ayo panjang seorang. Coba ya Pak Bet, banyak tugas Pak Bet nomor gue. Coba nama cantumkan ayat. Sudah Fane mau jual lalu santa ulang oleh tu kepala olahraga putar-putar sambil putar-putar dulu kira. Nyo menyongsong hari akhirat tu perilaku awak di dunia itu cara. Makanya orang menyongsong hari akhirat tu kalau tidak disiapkannya cara berpikirnya yang bagus, rusuh aja. Padahal ini kesamo sadonya. Ya. Sudah dapat apa arti Pak pasaka? Pasaka artinya keluar, Pak. Keluar. Iya. Pasaka fasik. Fasik keluar dari jalan yang benar. Durhaka. Jadi pasaka keluar dari yufsaku. Yafsuku fi'il mudhari. Yafsuku. Masdarnya ada dibuatnya, Bu. Pasukan. Fusukan. Fusukan, iya fusukan. Fusukan. Jadi waktu Pak Tommy pergi ke Mekah kan ada itu la jidala wala apa lagi? Masih ingat Pak Tommy? Jidala la rafas.
wala pusuka. Pusukon. Nah, jadi pusuka itu pusukan keluar dari yang benar. Jadi sudah paham kita. Berarti yang fasik adalah Keluar dia dari jalan yang benar. tapi hati-hati. Yang fasik adalah dia sudah tahu benar, tapi dia keluar. Kecuali kalau nggak tahu, namanya jahil. Nah, itu makanya jahilun. Kalau di sini, nah, fasikun. Sudah tahu dia bahwa Nabi Muhammad akan datang untuk menyampaikan, menjelaskan. Kalau gitu kita keluar aja lah. Kecuali kalau nggak tahu, itu maka dinamakan orang ini orang fasik. Itu mangko orang awak di Minangkabau lah lama memakai itu fasik nanya. Ambo kalau lama tinggal di Sumatera Barat. Fasik na itu. Ba mako fasik itu namanya. Fasik. Misalnya bakarjo, arilah jam 6, karjoyo baru. Salat asar pun lain. Bukan tidak tahu. Tapi dia pengaruh apa kok keluarnya. Maka disebut orang fasik na itu. Padinya masih banyak, tapi lah camehnya ikut pasir. Ya, orang Semando mama rumah Ambo Juna, Ambo Baraja sama Pak Tommy. Pasir. Kalau di Batak dah do pasir do. Dibilang kabo do pasir. Pasir. Jadi sudah dapat kita pun begitu. Mulai awak lain. Awak lah tahu bahasa itu lah salah. Tapi awak kerjaan juga. Berarti awak namanya fasik juga. Ya. Razan, awak lah tahu. guru tanya cik. Apa tuh? Awak dengar suara azan. Tapi berjamaah tuh. Masuk fasik enggak kita jadi kalau salat di rumah dengan azan? Itu sebenarnya itu kalau itulah beda-beda. Mungkin zaman dulu deh orang jamaah banyak ya untuk kue ajaran Islam kok dibuat. Tapi kalau mungkin adanya sakit, adanya ada urusan, itulah penafsiran buat cakap. Cuma kecil orang berkata Ustaz mau pak lunga-lunga, anak lunga-lunga. Ciko nampak kuah. Kan nampak pengertiannya kok aslinya. Lah jale dalam ayat bodeko ndak terimanya dah itu nampak. Tapi kalau misalnya mengenai salat, tapi lambo kecil. Dalam Al-Qur'an lagi inna salata kanat surat Nisa itu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ada waktu. Zuhur sampai asar sampai maghrib sampai isya sampai jaleh. Cuma kalau dia sholat di awal waktu, kalau salah gitu. Dan dipacakak-cakak lo itu panjang saja sampai mana mengaji. Lah, Pak Tommy paham nanya. Tak Pak Tommy? Kira orang win itu. Win banyak bilang. Ini adalah ada dalil. Dalillah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ada waktunya. Jangan di luar waktu lah. Boleh di luar waktu, itu namanya menjamak. Dulu tuh. Jadi sebenarnya awak mempersulit banyak kaji panjang sah. Aku nan pasik jaleh Nabi Muhammad datang untuk menjalih. Tidak terimanya kami nak percaya karena ada ayat sebelumnya. Kami cukup kitab yang sebelumnya lah anda di kini lainnya kan ada alih. Jadi yang pasik adalah sudah jelas itu tapi keluar dari itu.
Kan ada mungkinlah panjang ayat itu dia nggak bisa cari lagi, boleh diedit lah. Karena ada orang itu mensepakati, sudahlah kita putuskan bahwa kita tidak terima itu, kita terima ini. Itu fasik. Tajaleh ya. Pun katanya. Ya. Terus jadi walaqad anzalna. Ulang boleh? Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Nah, awak fasiknya begitu. Nah, kalau fasiknya begitu, misalnya Al-Quran sudah mengatakan bahwa begini. Contohnya Al-Quran. Terus awak langgar. Nah, itu fasik awak itu. Ya. Itu saya katakan begini ya. Di dalam Al-Quran kan kita disebutkan siapa yang Pak Bet dalam surat Rum. Apa tuh? Mulanya atau Yasin atau dalam surat Rum lah. Mulanya kamu dijadikan kecil. Maksudnya bayi. Sudah itu alai kan ada tuh. Ya, anak. Sudah itu. Remaja. Sudah itu. Dewasa. Ada yang jelas yang jelas beruban katanya. Terus apa? Pikun mati. Kan ada beruban katanya. Jadi beruban putih. Sudah itu. Kalau nampak di surat Haji ada juga mana pun ada. Kini awaklah tua, lamah atau mengeluh awak. Apa nama itu? Menentar. Fasik namanya. Itu nampak fasik. Kalau dikecean. Kalau dikecean Al-Quran, sudah itu mulanya kamu hidupkan. Sudah itu kamu kuat, sudah itu dewasa, sudah itu mati. Itu tiba menghadapi mati kok rusuh ya. Apa namanya? Fasik itu namanya Pak ya. Itu nampak fasik namanya. Astagfirullah. Pak kok rusuh-rusuh awak memang lagi dikecean. Betul apa menggaleh lagi kecil ya sutri sekali mayasya wa yaktir. Allah yang memudahkan rezeki, Allah yang mengagak-agihan. Nah, sudah itu pula menggaleh nak dapat pitis yang ini sekadar makannya ngeluh awak. Itu fasih ya. Ikon lah orang azan sembahyang rumah fasih aduh kan tapi orang kampung itu kan. Katanya kan gitu. Kalau ini Nabi bakar rumah. Itu masuk dulu. Ini jangan coba-coba. Itu pun keadaan saya lihat. Memang itu dan tanya orang, bang, kau tak aku mau memahami ayat jadi ya mau kita bang kau mesti berbuat baik sama tetangga, mungkin berbaik dengan tetangga. Jadi kawan ambil topik petang, iya juga ya ayahnya. Yang orang yang berlawanan itu kan pedagang obat sama pedagang obatnya. Pedagang obat sama jual obat kan tidak dua lawan. Iya, jadi orang bertetangga aku mau kesuruh baiknya lawan cakap aku. Kalau nak tetangga mak lawan cakap. Jadi dan bersaing itu tuh pengusaha bus sama pengusaha bus. Pedagang baris sama pedagang baris. Jadi kalau sekiranya tidak baiknya mesti sabar awak. Sebabnya itu Badigo Utari. Memahami hadis takah itu nampak ya orang ayahnya. Itu mengko dan lurusnya saja dipaham. Ya Rasulullah wahyu mah. Ya. Maka sanang nawa kalau paham dari ajaran Islam aman damai. Kita lihatlah Rasulullah diakui orang. Tapi kalau enggak marah. Terus kalau begitu sudah dapat kita ilmu di sini. Pertama ilmu yang untuk orang yang tidak suka dengan Al-Quran ya paham awak. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan dimanapun kan sebenarnya hanya bersangkut kebutuhan aja. Kalau terganggu kebutuhannya, gaduh. Terus ini lagi ayat 100 coba kita sampaikan. Sedikit lagi. Au.
bacaannya coba? Apa bacaan ayatnya? Silakan. Au Kita baca kullama sama lagi. Lihat ahadu Quran. Lihat Quran. au kullama ahadu ahdan. Kullama Itu Pak. Au kullama ahadu Malah ada suara Ibu Didi mah. Itu Pak, ahadu. orang meninggal di depan rumah Pak. Oh gitu. Innalillah. Siapa Bu? Nan jatuh di pagar tuh Bu. Iya nampak ada rumah tuh. Iya. Iya nan kalau kepala Oh, patah. enggak. Tuh Pak Ya. Yulmar tuh Pak. Tuh Pak Yulmar tuh. Oh nan cik Jatuh. nan cik lain. Iya. Oh pas nan di muka rumah Ibu ya. Iya. Oh apanya suaminya. Ya, iyalah. Iya. Nyambung kok Pak Yulmar sebelah. Terus inilah awakul lama coba. Apa itu bacaannya? Awakullama Awakullama ahadu ayah. ahadu. Awakullama ahadu ayah. Ahadu ini panjang ini. Ya. Ahadu. Ya awakullama ahadu Ahadu. dan Dan nabazahu fariqum Farikum minhum. minhum. Bal aksaruhum la Taruhum yu'minun. la yu'minun. Ini dia menguatkan ayat di atas itu. Awal ini adalah ini au ini. Huruf. Ya. Tapi sepengetahuan kita kan au rupanya bisa dikasih baris apa dia baris atas. Awa jadinya. Oh, Awal. gitu. Sebenarnya kalau huruf ataf kan au. Ya. Itu bukannya huruf istifham itu Pak. Iya, yang istifhamnya kan A-nya. Ya. Cuma itu pokoknya kalau istifham dia berarti dia tidak huruf ataf. Ya, istifham tapi pakai wa dia. Pakai wa. Berarti apakah ada huruf istifham pakai au? Sebenarnya ada au. Itulah kita belum belajar untuk mendalami beda-bedanya itu. Apakah wow ini wow kita iya atau wow apa? Itu kan lah kaji-kaji rumit-rumit ngenek-ngenek tuh Pak Israel. Itu makanya apanya? Ada spesial kajiannya itu. Kalau diartikan pakai bentuk istifham ya, adakah dia dipakai kan? Atau gitu. Apa terjemahnya dibuat? Dan Malah dan. Nah, kita tinggalkan aja. Kullama. Ini lagi. Kullama ini kan huruf-huruf yang berpunya arti itu. Kullama. Kalau kul dengan ma. Ini kan apa namanya? Untuk penegas juga ini. Kulla. Ya. Kulla. Lagi dia enggak dibaca bukan kullu lagi. Berarti mewakili menjadi objek dari sini ayatin bayinat ini. Terus kullama ini dia ahadu. Ini pakai apa ya? Boleh seperti ini. Gitu. Memang itu aslinya boleh. Ini enggak bisa dikasih alif di atasnya laptopnya. Kalau ahadu bentuk apa? Ahadu. Untuk fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Dapat tambahan atau tidak? Ahadu. Dapat tambahan satu alif. Di mana ditambah? Alif. Antara Ain dengan ha. Dan antara fa'il dengan ain. Iya. Itu yang istilahnya antara fa'il dengan ain fi'il. Jadi fa'ala itu fa-nya itu fa'il. Ainnya itu ain fi'il. Lamnya lam fi'il. Jadi kalau ditambah nanti tambah antara fa'il sama ain fi'il. Atau nanti digandakan ain fi'il lah gitu. Kalau bahasa pesantren ya. Jadi kalau ahada artinya berjanji. Situ apa terjemahnya Bu dibuat? Iya, berjanji Pak. Tapi sebenarnya kalau berjanji saja salah terjemahnya. Mereka berjanji.
Iya, salah. Mengadakan Iya, perjanjian. salah. Oh, Hah? Mengikat janji. Perjanjian. Kalau ditambah di tengah, kalau ditambah antara pabil sama ini, dipakai saling. Saling saling. berjanji. Oh, kalau tambahan di tengah. Ya. Misalnya kan sabaka. Kalau sabaka saja, sin bakaf, dahulu artinya menang. Dahulu. Ya. Tapi kalau Artinya, dikasih Sabaka. di tengah, sabaka, Dahulu mendahului. mendahului. Berarti ngapain? saling Pacu. Berlomba. berlomba. Jadi ini pun saling berjanji. Itu makanya orang kan nggak percaya orang begitu yang bagus terjemah. Ada nggak orang ini orang Bani Israel janji? Ada. Kita kan juga sudah ada juga ahad. Ada nggak? Ada. Di mana? Di waktu dalam rahim. Itu waktu dalam surat Al-A'raf itu, alastu bi rabbikum. Itu saling berjanji, datang ke orang, ada mau janji dulu ya, jangan dilawan lah. Tidak, saya nyatakan. Biar energi ya, Wak. Jadi ini tuh awakullama ahadu ahdan. Mana Satu fa'ilnya perjanjian. dari ahadu? Hum. Lalu ahdan bentuk apa bentuknya? Kalau ahdan Masdar. Masdar. Tapi bukan masdar daripada ahada. Oh. Ini asli masdar dari ahada saja. Kalau masdar daripada ahada, sabaqa, coba fa'ala apa? Coba buat fa'ala, yufa'ilu, kan 4 tuh. Fa'ala, yufa'ilu. Masdarnya bukan itu. Mufa'alatan. Coba sabaqa. Sabaqa. Musa yusabiqu. Musabakan. Itu makanya musabaqah. Itu maka disebutkan orang musabaqah tilawatil Quran. Dibuatnya berlomba membaca Al-Quran. Kalau ini enggak, ahada yu'ahidu Dan payah banget. Coba sabaka yusabiqu musabaqatan. Mu'ahadan. Alun lain masih salah. Sa'ahada yu'ahidu Mu'ahadan. Musa'adatan. Itu nama. Mu'ahadatan. Mu'ahadatan. Itu yang tambahan 1 huruf ya, Pak? Itu kalau di antara pa dengan ain. Kalau dia tidak ditambah, inilah dan ahada yang adu dan itu yang 3 huruf. Yang 3 huruf. Tapi menurut undang-undang, siapa yang ingat? Jadi apa kira-kira gunanya ahdan ini? Jadi maf'ul. Ahdan. Ingat, jadi maf'ul. Kalau maf'ul itu terdiri daripada masdarnya, kan masdar ini. Masdar pokoknya nggak pun dapat tambahan. Masdar dari ahada kan? Iya. Ya masih. Maka dia maf'ul apa namanya? Mutlak. Betul-betul maf'ul. Mutlak. Maf'ul itu kan macam-macam yang kita pelajari letak maf'ul baru. Kan ada maf'ul bih, itu yang paling umumnya. Semata-mata itu di objek. Misalnya saya makan nasi itu betul-betul nasi yang dimakan itu kue. Tapi kalau nanti akal tuh aklan katanya. Kalau begitu itu mutlak tuh. Nasar tuh nasran. Jadi ada maf'ul mutlak, ada maf'ul bih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul adli. Macam maf'ul. Nah, jadi di sini maf'ulnya mutlak. Jadi adakah setiap saling mereka berjanji satu janji, lalu mereka campak segolongan mereka ini kan segolongan mereka buang. Ini orangnya. Padahal dulu padeknya kalau dibolah Nabi Muhammad beginilah.
Rupanya disepakatin. Jangan pakai lain. Hilang posisi awak. Jadi Nan Manang memang dibilih lah berjanji. Akan kugoda manusia sampai hari kiamat. Izinkan Allah. Karena untuk kebaikannya. Orang yang paham tahu. Nah kata goda. Nah jadi ahdan jadi maf'ul mutlak dari ahadu ya. Lalu ini jawab dari kulama ini. Nabaza. Nabazahu. Nabaza. Nabazahu. Nabaza bentuk apa nabaza? Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Yang farikun. Oh, farikun. Ya, betul. Farikum minhum terbawa ya. Farikum minhum. Yang hu-nya ini baliknya ke mana? Ke janji. Ya, ke janji. Janji. Coba Ibu Sabrina terjemahkan lambat-lambat menurut terjemah bebas. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, artinya di sini Pak, mengikat janji namanya itu. Mengikat, kan itu Ya. dibuatnya mengikat kan? Iya. Itu makanya saling. Terus? Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya? Gitu aja. Yaitu. Ya. Adakah setiap mereka telah saling berjanji, betul-betul berjanji, lalu nabaza itu sebenarnya artinya mencampakkan, mengingkari, membuang, melemparkan sekelompok dari mereka. Jadi berkebetulan yang sekelompok ini kuat. Jadi kelompok kelene menurut. Makanya kelompok-kelompok Yahudi itu kan banyak. Sama lah kini, si anak kue kelompoknya anak kelene nurut. Yang tidak berakal. Terus bal ini adalah huruf ya. Kita belum begitu pas huruf apa ini? Atap ya. Ya, atap ya. Bahkan Ya. Akan tetapi. Jadi agak beda itu sedikit. Lakin tetapi juga. Kalau bal tetapi juga, tapi dia bahkan. Bahkan. Kalau akan tetapi satu lagi itu maksud hati memeluk gunung. Apa daya akan tetapi. Ini enggak, sudah begini bahkan lebih dari itu. Gitu jadi. Aksaruhum la yu'minun. Aksaruhum. Aksaru bentuk apa ini? Bentuk fi'il madi. Fi'il. Tanya Pak Bet apa? Isim takdir kata Pak Bet. Iya Pak. Iya. Pakai Takdir. Ya, isim galak Pak Bet. Akbaru. Turun ke pandai Pak Bet. Iya tuh. Jadi apa artinya? Kebanyakan mereka. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Lebih banyak mereka siapa ini? Orang-orang yang mengikat janji tadi. Ya, oh iya, mengikat janji. Kalau sekelompok sedikit nggak apa-apa. Lebih banyak. Lalu hum ini jadi apa gunanya? Hum mudhafun ilaih. Itu santiang mudhafun ilaih. Gunanya keduanya ini jadi apa? Keduanya jadi mubtada. Mana kabar? La yu'minun. Ya. La huruf apa? La huruf nida. Nafi. Yu'minun bentuk apa? Fi'il mudhari. Minuna fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Amanah. Dia dipanjangkan segitu. Amanah baru 4 huruf. Aslinya kan yu'minu. Jadi baca yu'minu. Jadi bahkan lebih banyak mereka itu tidak percaya, maksudnya tidak menerima. Itu makanya menang, maksudnya dituduh orang. Awakku kan banyak ururun.
Dan perlu jumlah lebih banyak. Berarti itu ukurannya banyak. Nggak ukuran yang mana ada pokok banyak. Kalau banyak itu biasa salah manang juga. Ya. Jadi inilah keadaan. Jadi setiap mereka berjanji begitu kuat, lalu sekelompok bahkan lebih banyak tidak percaya. Lalu karena tidak banyak percaya itu mereka mengingkari. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya. Nah, ini sampai 100 masih cerita keberadaan Al-Quran datang untuk kebaikan manusia. Jadi Al-Quran diturunkan Allah untuk keharmonisan hidup manusia. Mulai dari rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berumat. Selama manusia tidak mengikuti, itulah biasa gonjang ganjing. Nanti ada pengadilan yang seadil-adilnya. Bukan selamanya kita hidup di dunia. Makanya kita pun nggak perlu bersedih hati lah. Yang pokoknya kita mampu mengajak orang. Kan lapang cara paham Al-Quran. Nggak seperti nanti ditafsir-tafsirkan orang itu nggak Pak Bet. Betul tidak ada nahi mungkar ya. Malah tidak ada nahi mungkar. Itu tadi tuh nahi mungkar tuh tafsirnya lain juga orang. Nyo kalau lah amar ma'ruf otomatis nahi mungkar lah painya. Telah. Itu satu tu nak dalam cakap-cakap. Cobalah awak pakai pergaulan awak elok sesama orang, otomatis nak perlu mungkar nahi mungkar lah elok orang. Itu kan enggak. Ya tapi beko lain lagi orang kampung kan. Ya. Ya, jadi ini dia sampai ayat 100. Adapun yang ini nampak sekali Nabi Muhammad. Walamma ja'ahum rasulun min kan nampak tu. Iya. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Nabadha allazina utul. Terus ke bawah. Itu dia. Jadi pesan saya kepada bapak, ibu-ibu dan jamaah lah. Coba apa ayat yang dibaca itu mulai kita renung-renungkan. Fatihah itulah pokok pertama lu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kemarin kan besok kita saya bacakan lagi. Besok kan masih belum selesai Fatihahnya lagi. Nanti lompat-lompat aja itu. Masaluhum kamasalil ladzina istaqadana. Kalau saya sambil jalan, apalagi kalau sendirian, banyak saya baca-baca. Apa yang saya ingat? Amma yatasaalun. Yo barek bana mengenai akhirat. Anin naba'il azim. Azim jadi apa itu gunanya? Anin naba'il azim. Coba cepat. Dari. Anin naba'il azim. Azim jadi apa gunanya? Anin naba'il azim. Menerangkan. Sifat. Karena di depannya naba pakai alif lam. Anin naba'il azim. Ya. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun. Hum jadi apa gunanya? Mubtada. Ya, mubtada. Mana kabar? Mukhtalifun. Baru berpikir kita apa yang diperselisihkan orang tidak percaya tentang hari akhirat. Pertama hari akhirat itu, yang kedua isinya. Jadi bukan sedikit orang yang percaya, yang tidak percaya banyak. Kalau percayalah orang hidup di akhirat, otomatis orang hidup di dunia ini berkasih sayang gitu. Tapi apa boleh buat, sampai juga maksud iblis dan setan. La aghwiyannahum ajma'in. Akan kugoda mereka bermacam cara. Ya. Jadi nanti ini pelajaran kita di sini sampai 100. 100.
Berapa jumlah ayat Al-Baqarah? 283. 6. Nah, tinggal berapa lagi? 186 lagi, Pak. Nah, 186. Maka kata Rasulullah, mangkara surat Al-Baqarati apa? Mahkota. Di mahkota. Ulang apa balik ya? Awak naik balik kata. Ini. Aduan li Jibril. Up. Mana tuh? Nih. Apa bacanya? Mangqara'a suratul Baqarah. surat jangan suratul. Surat Al-Baqarah. Terus tuwajju waju bitajin bitajin fil jannati. rawahul Baihaqi. Rawahul Baihaqi. Apa artinya? Siapa yang membaca surat Al-Baqarah yang Wajun yang diberi bintang, diberi mahkota, diberi mahkota di surga. Dengan satu mahkota di surga. Jadi nanti sama-sama kita lihat siapa yang paham surah Al-Baqarah, jadi hayatan hidupnya ada mahkotanya nanti. Jadi kalau bersobok beko pakai ikunan paham mana surah Al-Baqarah. Itu yang disebut pada mania dulu. Itu adalah tertentu aja. Cuma persoalannya apakah 60 ayat sampai 62 berapa? Hebatnya Bu Didi. Nah, jadi maksudnya bukan mesti tamat, ya, bukan mesti selesai. Pokoknya paham kita isi Al-Baqarah, jadi hayatan, jadi mengerti. Oh begini caranya dulu ahli kitab. Oh begini. Jadi paham Al-Baqarah, pelajari, paham. Nah, semoga Allah nanti ada janjinya. Apa? Tuwaju. Tuwaju apa itu bentuknya? Pasif. Iya, pasif. Cuma naibul fa'ilnya berbentuk jar majrur bi tajin. Tajin yaitu master dari wajah. Tajin. Kan tuwaju. Jadi wajaja, tuwaju. Jadi wajaja, tuwajuju. Jadi tuwaju tajin. Diberi mahkota dengan satu mahkota fil jannah. Jadi jangankan jangankan di akhirat. Di dunia saja sudah ada mahkota tapi jangan sombong ya, jangan sombong. Lupa tahu kita, jadi berulang-ulang. Misalnya gini, masaluhum itu kan sudah orang munafik tuh kan. Masaluhum kamasalil apa? Kamasalis lazis tauqadanaro. Lamma apa? Adoat. Terus mana fa'ilnya itu? Falamma adaat mahaulahu. Ya, mahaulahu itu jadi maf'ulnya itu. Aula itu zarab. Mana fa'il dari adaat? Itu untuk berikutnya kita begitu nanti ujiannya nggak ditulis lagi. Falamma adaat mahaulahu zahaballahu binurihim. Mana fa'il dari adaat? Ya cahaya itu nur. Jadi falamma adaat mahaulahu zahaballahu binurihim. Begitu datang nur, begitu datang ajaran Muhammad, tolak al-badrun alaina ke Makkah, ke Madinah. Yang nggak percaya gelap juga. Maka kita pun gitu. Apa bedanya saya dengan kawan-kawan? Saya sudah mempelajari Al-Quran, mesti terang pikiran. Jadi Pak Tommy, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, Pak Albert, saya sama-sama, Pak Israel, seluruhnya lah. Jangan ada lagi perasaan-perasaan sedih di dalam hidup. Ya, kalau ada berarti gelap baru itu. Apa gunanya kita belajar? Lali kisian, kesudahnya fasik loh.
Pokoknya yang terdorong minta ampun, banyak minta ampun. Jadi makin ke ujung hidup makin senang, bukan makin ke ujung makin susah. Sangat bodoh banyak orang terkicuh di dunia. Lakian wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipuan. Karena itu sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kau minta ampun. Jadi kalau saya sudah baca itu mulai lagi astagfirullah, astagfirullahaladzim. Nanti diulang lagi sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Itu bedanya. Jadi awak hendak mencari perbedaan panjang sudah. Salah, khilaf ya. Kalau itu awak lah kesanjang. Alas kita tutup. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang sudah mengerti bahasa Al-Quran, sana awak belajar tafsir. Kalau yang enggak, tentu pas undang-undang selainnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, na'am. Ila liqa ma'assalamah. Wassalam. Ma'assalamah.